Shalom, selamat hari Sabtu, selamat menikmati malam minggu semuanya. Nah, hari ini bertemu dengan saya, kita akan sharing bersama-sama di tema kita malam hari ini, yaitu Today is a Gift. Nah, sebelum kita lanjutkan materinya, saya mau sampaikan dulu kenapa pada malam hari ini saya mengambil tema Today is a Gift. Nah, sebenarnya tema ini saya dapatkan ketika saya lagi dalam perjalanan pulang kerja. Jadi di hari Rabu kalau nggak salah ya, di hari Rabu itu kalau nggak salah Rabu atau Selasa gitu. Nah, kita pulang kerja, pas dalam perjalanan pulang itu saya cerita sama teman-teman di perjalanan kan, sama teman satu kantor, sama mereka saya cerita bahwa saya mau ada acara nih di hari Sabtu gitu kan. Tapi saya masih bingung temanya apa ya kira-kira. Cuman yang ada dalam hati saya itu bagaimana kita tetap bisa bersyukur sekalipun kondisi dan keadaan kita tidak memungkinkan kita untuk bersyukur. Nah, itu sih sebenarnya intinya. Nah, karena ada kondisi, keadaan tertentu, situasi yang kita hadapi yang sebenarnya tidak bisa lagi membuat kita untuk bersyukur, tapi kita tetap harus bersyukur. Nah, tiba-tiba ada teman saya yang bilang temanya ini segala macam, sampai akhirnya dia sampaikan, oh kenapa nggak temanya Today is a Gift aja gitu kan. Kenapa? Karena hari yang kita hadapi itu kan, hari ini itu adalah hadiah gitu loh. Jadi kalau namanya kita dikasih hadiah, berarti kita harus bersyukur gitu loh dengan apa yang kita dapatkan di hari tersebut gitu loh. Nah, jadi saya berpikir, oh iya ya, kalau punya kita dapat hadiah, mana ada sih orang yang tidak senang kalau dapat hadiah ya kan? Pasti kan kalau dikasih hadiah pasti senang dong. Masa ekspresinya dikasih hadiah sedih atau biasa aja kan? Nggak ada. Kalau punya kita dikasih hadiah kita pasti senang. Nah, jadi suatu saya dikasih tema itu, saya berpikir, oh iya benar ya, suatu kita menerima hadiah, maka yang ada dan muncul dari dalam hati kita adalah ucapan syukur gitu loh. Kita pasti senang. Nah, jadi makanya saya memilih tema hari ini Today is a Gift. Jadi saya mengucapkan terima kasih buat adik terbaik saya yang sudah memberikan tema ini buat saya gitu loh, yang sudah memberikan ide untuk tema ini buat saya. Terima kasih saya ucapkan buat dia. Nah, kita lanjut ke materinya. Gift itu apa sih gitu kan? Nah, kita pasti tahu kan kalau gift itu kan hadiah gitu loh, hadiah yang diberikan kepada kita. Nah, kenapa kita kalau menerima hadiah itu kita pasti senang gitu loh. Dalam waktu apa sih kita menerima hadiah gitu loh. Nah, coba kita ingat-ingat lagi dalam hidup kita, kapan kita menerima hadiah terakhir gitu loh. Mungkin dari teman kita, atau mungkin dari keluarga kita, atau mungkin dari kantor kita, atau dari sekolah kita, atau mungkin dari universitas kita. Nah, kapan coba kita ingat-ingat, kapan terakhir kali saya menerima hadiah gitu loh? Atau mungkin saat kita ulang tahun mungkin kan dikasih hadiah, atau nggak ada yang dikasih hadiah, nggak ada yang ngasih hadiah gitu. Walaupun ulang tahun nggak ada yang kasih hadiah. Nah, jadi kalau kita menerima hadiah, nah seperti saya bilang tadi di awal, pasti kita punya ekspresi yang menyenangkan gitu loh. Pasti dari wajah kita juga kelihatan, kita pasti tersenyum, dan kita mulai berpikir apa ya hadiahnya ya, dan kita mulai mereka-reka gitu kan, berdebar-debar nih mau buka hadiahnya, apa ini yang dikasih ini. Apalagi kalau yang ngasih itu orang yang spesial gitu loh. Pas kita berpikir apa ini gitu loh, kita udah deg-degan waktu mau buka hadiahnya. Nah, seperti itu. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah pengertian hadiah itu, pengertian gift itu adalah hadiah, pemberian, kado, bakat bawaan, dan juga ada namanya karunia. Nah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada tiga poin yang saya kemarin saya simpulkan tentang hadiah itu adalah, yang satu pemberian. Pemberian itu seperti penghargaan atau penghormatan yang diberikan kepada kita, atau mungkin kan kita berada di satu posisi gitu kan. Nah, kita diberikan penghargaan gitu kan. Kita diberikan penghormatan, dikasih, mungkin kalau umpamanya orang datang ke Medan,
sewaktu datang ke Medan biasanya kan dikasih ulos atau apa gitu kan sebagai penghargaan gitu loh untuk menyambut si tamu tersebut. Nah, yang kedua itu ganjaran. Ganjaran itu biasanya kita dapatkan sewaktu kita memenangkan satu perlombaan atau mungkin kita memenangkan satu atau mungkin kita menjadi juara gitu kan, menjadi juara di kelas kita atau juara umum atau kita dapat IP yang terbaik gitu atau mungkin di kantor kita dapat prestasi gitu. Nah, biasanya kan kita dikasih namanya ganjaran gitu kan, hadiah gitu kan buat kita. Nah, itu kita peroleh karena kita memang layak untuk menerima penghargaan tersebut gitu loh. Nah, yang ketiga itu tanda kenang-kenangan. Nah, mungkin sewaktu kita berpisah gitu kan, berpisah atau mungkin kita berada di satu tempat dan kita pindah ke tempat lain atau mungkin kita lulus dari sekolah kita dan kita memperoleh nilai yang terbaik atau mungkin kita di tempat kerja kita mutasi gitu kan ke tempat yang baru. Nah, biasanya kan kita dikasih kenang-kenangan nih dari orang-orang yang selama ini bersama dengan kita supaya kita mengingat kita pernah bersama dengan mereka. Nah, itu pengertian tentang gift tadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekarang yang menjadi intinya adalah hadiah itu diberikan oleh siapa, itu juga menentukan hadiah itu menjadi sesuatu yang berharga atau tidak bagi kita. Oke, semua hadiah yang diberikan kepada kita itu pasti kita hargai dong, nggak mungkin kita nggak hargai kan. Mau siapapun yang memberikan hadiah kepada kita dan apapun hadiah yang diberikan kepada kita pasti hargai. Tapi, nah ini tadi, siapa yang memberikan hadiah itu kepada kita, itu juga menentukan bagaimana kita memperlakukan hadiah tersebut. Benar nggak anak-anak muda semuanya? Coba tanya sama hati kita masing-masing. Nah, kalau umpamanya nih kita ulang tahun ya kan, kita lagi ulang tahun, kita mengundang banyak teman-teman kita, banyak orang-orang spesial atau mungkin keluarga kita juga berdatangan gitu loh. Nah, tapi di antara mereka ada yang spesial di hati kita gitu loh. Ada yang gimana ya? Ada yang kita nantikan hadiah yang dia berikan. Pasti suatu acara sudah selesai gitu kan, pesta sudah selesai. Pasti yang pertama kita buka adalah kado dari dia gitu loh. Dari yang spesial ini tadi, baik itu teman spesial kita, baik itu mungkin bagi yang punya pacar, pasti yang dibuka dulu adalah kado yang dari orang yang spesial tersebut. Nah, seperti itu, dan itu pun cara bukanya udah deg-degan ya kan, aduh apa ini isinya ya, udah nggak tenang gitu loh, udah nggak sabar mau buka apa isinya gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi siapa yang memberikan hadiah itu juga menentukan bagaimana cara kita memperlakukan hadiah tersebut dan juga merespek dari hadiah tersebut. Nah, yang kedua, mengapa itu diberikan kepada kita? Mengapa hadiah itu diberikan kepada kita gitu loh. Nah, apakah hadiah itu diberikan kepada kita karena kita minta, atau memang si pemberi hadiah itu memberikannya dengan sukarela? Itu juga berbeda gitu loh. Kalau umpamanya kita minta nih, kadang-kadang kan kita juga lebay ikut drama-drama Korea ya kan, mendramakan juga kehidupan realnya kita gitu kan. Jadi kita minta, nah begitu diberikan itu nggak terlalu surprise lagi buat kita. Kenapa? Karena kan kita sudah tahu dan memang kita sudah minta dari awal gitu loh. Berbeda dengan sewaktu kita tidak tahu dan kita dikasih kejutan gitu kan dengan hadiah tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kenapa saya bilang pemberi hadiah itu penting. Nah, itu berhubungan dengan tadi yang tema kita tadi, today is a gift. Nah, di hari-hari saat ini gitu kan, apalagi dengan kondisi yang sekarang kita hadapi, sudah 1 tahun kita menghadapi keadaan yang seperti ini, di mana di bulan Maret tahun lalu sampai hari ini kita masih dalam keadaan yang belum kembali normal seperti dulu gitu loh. Pandemi masih tetap berlanjut gitu kan, walaupun mungkin sekarang sudah agak sedikit longgar, kita mall juga sudah banyak yang buka gitu kan.
kafe-kafe juga sudah banyak yang buka, tempat hiburan juga sudah banyak yang mulai open gitu. Nah seperti itu. Tapi kan sekolah-sekolah sama kampus belum semuanya buka, dan juga kondisi kita juga belum kembali normal seperti yang dulu. Apalagi keadaan ekonomi kita. Nah seperti itu. Nah jadi mungkin di saat-saat seperti ini, yang dulu biasanya kita banyak berinteraksi dengan orang, ini kan semuanya terbatas. Nah mungkin di saat-saat seperti ini ekonomi juga melemah ya kan, dan mungkin seperti anak sekolah sama mahasiswa sampai hari ini kan belum ada perkuliahan dan juga belum ada sekolah. Masih ada beberapa sekolah yang buka, tapi lebih banyak yang masih tutup, dan universitas juga masih tetap tutup ya, masih kuliahnya masih tetap kuliah daring seperti itu, dan sekolah juga seperti itu. Nah, mungkin pada masa-masa ini gitu loh, kita sedikit banyak mengalami masa-masa yang sulit gitu loh, masa-masa yang sukar, dan banyak juga yang sharing dan cerita kepada saya gitu loh, apa yang mereka alami, apa yang mereka hadapi gitu loh. Bahkan ada yang merasa sepi, merasa sedih, merasa depresi gitu loh. Keuangan juga memburuk, kondisi keuangan juga memburuk. Nah seperti itu, banyak yang bercerita seperti kepada saya, dan bahkan anak-anak muda juga mengalami yang namanya kesepian gitu loh. Mereka merasa kesepian gitu loh. Nah seperti itu, dan mungkin banyak hal-hal yang membuat kita mungkin sulit untuk bersyukur di masa-masa saat ini gitu loh. Nah seperti saya bilang tadi di awal bahwa mungkin kalau kondisi kita baik, semuanya oke, semuanya baik-baik saja gitu loh, dan kita mungkin berada di saya pernah baca itu, kalau kita berada di atas di posisi puncak, akan mudah bagi kita mengatakan Engkau baik Tuhan dan terima kasih Tuhan. Pasti akan mudah kita mengatakan hal seperti itu kalau kondisi dan keadaan kita baik. Tapi kalau kondisi dan keadaan kita tidak sedang baik, nah untuk mengatakan terima kasih gitu kan, untuk mengatakan aku bersyukur untuk kondisi yang sedang tidak baik ini, nah itu agak sedikit sulit gitu loh untuk mengatakan seperti itu. Nah tapi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita harus belajar untuk bersyukur dalam segala hal, dalam segala situasi dan kondisi. Kita harus belajar untuk bersyukur. Kenapa? Karena apapun situasi dan kondisi kita, yang pasti Tuhan ada bersama-sama dengan kita, dan Tuhan tahu apa yang sedang kita alami, dan semua yang kita alami itu adalah atas seizin Tuhan. Itu yang paling utama, itu yang paling penting. Nah, jadi kalau kita mengalami masa-masa yang tidak baik saat ini, masa-masa yang masa-masa yang kurang mengenakan gitu loh, yang sepertinya tidak kita harapkan, yang tidak kita inginkan. Kalau bahasa kerennya sekarang anak muda bilang di luar ekspektasi gitu loh, di luar ekspektasi kita gitu loh, di luar keinginan kita. Tapi kita harus tetap belajar untuk bersyukur dan melihat bahwa ini bukan akhir dari cerita hidup kita gitu loh. Ya mungkin saat ini kondisi kita terpuruk, mungkin saat ini kondisi kita sedang tidak baik, mungkin kita berada di titik terendah dalam hidup kita. Tapi percayalah bahwa apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita hadapi, itu semua atas seizin Tuhan. Dan Tuhan ada bersama-sama dengan kita di tempat tersebut. Nah jadi mari kita belajar untuk membangkitkan iman kita gitu loh, membangkitkan iman kita dan berkata bahwa apapun yang kita alami itu semua untuk kebaikan kita. Mari kita lihat di kitab Mazmur, kita belajar dari kitab Mazmur 34. Mazmur 34 ayat 17. Saya cari dulu ayatnya. Mazmur 34 ayat 17 sampai 20. Saya bacakan ayatnya seperti ini. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Nah, jadi apapun kondisi kita saat ini, makanya tadi saya bilang belajar untuk kita tetap melakukan hal yang benar gitu loh. Jadi kalau umpamanya kita di posisi yang benar,
keadaan kita benar. Nah, suatu kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar. Tapi kalau kita nggak benar, posisi kita tidak berada pada tempat yang benar, saat kita berseru pun Tuhan tidak akan mendengar gitu loh. Jadi makanya pastikan kita berada pada posisi benar dulu. Supaya apa? Supaya apa yang kita serukan kepada Tuhan, apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan mendengar kita dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Amin. Amin anak muda semuanya. Jadi saat kita pada posisi yang benar dan kita berseru kepada Tuhan, kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, kita sampaikan semua apa yang menjadi keadaan kita, kita jujur kepada Tuhan di hadapan Tuhan, kita sampaikan semuanya kepada Tuhan. Begini loh Tuhan, apa yang kita alami. Maka Tuhan akan melepaskan kita dari segala kesesakan kita. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Nah, jadi anak-anak muda, kamu yang sedang patah hati sekarang, ya lagi sedang mengalami duka, lagi sedang mengalami hancur hati, Tuhan dekat kepada orang-orang yang seperti itu dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah, jadi bukan hanya patah hati, jiwa kita pun sudah remuk gitu loh. Mungkin jiwa kamu juga sudah remuk, tapi di sini disampaikan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi apapun kondisi kamu saat ini, apapun keadaan kamu saat ini, Tuhan itu dekat dengan kamu. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan tidak pernah jauh darimu. Asal kamu berada pada posisi yang benar. Jadi pastikan dulu posisi kamu berada pada posisi yang benar. Kalau kamu nggak benar, ya Tuhan tidak akan dekat dengan kamu gitu loh. Nah, jadi pastikan kamu berada pada posisi yang benar. Nah, kemalangan orang benar banyak. Jadi Alkitab tidak mencatat bahwa kalau kita ikut Tuhan, hidup kita akan manis, semuanya berbunga-bunga, semuanya indah. Enggak, Alkitab tidak mencatat seperti itu. Makanya dibilang kemalangan orang benar itu banyak. Jadi sekalipun kita menjadi orang yang benar, kemalangan kita juga banyak gitu loh. Nah, jadi kalau kondisi kita sekarang saat ini juga memang tidak enak gitu loh, tidak baik. Semuanya seperti saya bilang tadi, di luar ekspektasi kita. Tapi percaya, Tuhan akan melepaskan kita dari semuanya itu. Itu firman Tuhan yang bilang, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi yakinlah gitu loh, apapun keadaan kita saat ini, keterpurukan kita saat ini, kondisi hati kita saat ini, Tuhan akan melepaskan kita dari keadaan ini. Tuhan akan membebaskan kita. Nah, yang terakhir di ayat 20, Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Amin, anak muda semuanya. Amin, ini janji firman Tuhan. Ia melindungi kita dan Tuhan tidak membiarkan satu pun dari tulang kita itu patah gitu loh. Jadi kalaupun kita merasakan saat ini remuk redam, kayaknya apalagi kalau anak muda lagi patah hati nih kan, lagi hancur jiwa, semuanya seperti tidak ada harapan gitu kan. Di keramaian pun merasa kesepian, waduh. Nah, tapi di sini Tuhan bilang, Ia melindungi kita, Ia melepaskan kita dari segala kesesakan kita. Jadi untuk kondisi apapun yang sedang kita alami saat ini, mari kita belajar untuk bersyukur. Bersyukur untuk situasi kita, kondisi kita, apa yang kita alami, apa yang kita hadapi, apa yang kita punyai, bahkan untuk apapun yang belum kita punyai. Mari kita belajar bersyukur. Terlebih lagi kalau sampai hari ini kita masih bisa hidup, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Jadi mari kita bersyukur. Nah, makanya saya ambil temanya Today is a gift. Jadi lihatlah hidupmu hari ini sebagai hadiah. Hadiah yang Tuhan berikan kepada kamu. Hadiah yang Tuhan berikan kepada kamu. Hidup yang kita miliki saat ini, hidup yang kita punyai saat ini, itu adalah hadiah yang Tuhan berikan. Jadi kalau kamu sudah diberikan hadiah, masa kamu tidak bersyukur gitu loh. Nah, kalau kita masih ada sampai hari ini, itu karena hadiah yang Tuhan berikan bagi kita. Dengan cara bagaimana Tuhan berikan hadiah kepada kita? Nah, kita boleh baca di 1 Yohanes 4 ayat 9. 1 Yohanes 4 ayat 9, saya carikan dulu ayatnya supaya kita bisa baca bersama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 9. Nah, di sini disampaikan,
Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Sampai ayat 10-nya saya bacakan satu lagi. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, jadi kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita boleh lihat berita-berita yang kita dengar belakangan ini. Semuanya kondisi ini begini, yang sakit, yang kena COVID, yang ini segala macam, yang ini di PHK, yang ini dirumahkan, yang ini sudah tidak bekerja lagi, usahanya sudah tutup. Banyak hal yang kita dengar gitu loh. Tapi kalau sampai hari ini kamu masih ada, kita masih sehat, kita masih hidup, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Jadi mari kita hargai apa yang kita miliki saat ini. Mari kita hargai hidup kita hargai pemberian Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Dan mari kita mulai bersyukur dan mengatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk apa yang sedang aku alami. Terima kasih untuk apa yang sedang aku hadapi. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sedang terjadi dalam hidupku. Untuk apa yang belum aku miliki, Tuhan terima kasih. Kita boleh mengatakan itu kepada Tuhan. Dan kalau ada anak-anak muda semuanya yang mau sharing atau bertanya-tanya juga, tanya jawab, boleh ditanya. Karena ada kakak dan abang-abang kita yang akan menjawab pertanyaan adik-adik semuanya. Nah seperti itu, kalaupun kami tidak bisa jawab di saat ini, akan kita jawab juga selanjutnya, ya kan Kak? Akan dijawab, akan ada kakak-kakak dan abang-abang yang akan menjawab pertanyaan adik-adik semuanya. Nah kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Nah selanjutnya kita baca kembali di ayat firman Tuhan di Yesaya 63 ayat 16. Yesaya 63 ayat 16. Saya carikan dulu ayatnya. Nah, di sini dibilang, bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Nah jadi seperti saya bilang tadi bahwa Tuhan sudah memberikan hal yang terbaik bagi kita gitu loh. Hadiah yang terbaik bagi kita, yaitu anaknya sendiri dia berikan bagi kita. Dan Tuhan sendiri sampaikan bahwa dia itu Bapa kita gitu loh. Dia Bapa yang selalu ada buat kita. Nah jadi kalau kita punya Bapa nih kan, nih Bapa jasmani kita. Kalau kita punya Bapa jasmani, kalau kita mengalami hal-hal yang tidak enak atau mungkin kita perlu apa-apa, kan kita bisa sampaikan kepada Bapak kita. Pak, aku lagi gini Pak, begini, aku butuh ini. Nah kita sampaikan kepada Bapak kita. Nggak mungkin dong Bapak kita tidak akan memberikan yang terbaik bagi kita. Sedangkan Bapak kita di dunia aja memberikan yang terbaik bagi kita, apalagi Bapak kita yang di sorga. Nah jadi mari kita ya belajar untuk bersyukur ya di saat-saat seperti sekarang ini. Walaupun mungkin sulit untuk mengatakan terima kasih dan bersyukur, tapi mari kita memaksa diri kita untuk bersyukur gitu loh kepada Tuhan gitu loh. Makanya Daud berkata di kitab Mazmur, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan. Nah jadi kalau kita berharap kepada Tuhan dan kita katakan kepada jiwa kita, jangan kau tertekan hai jiwaku, mengapa engkau tertekan, bergembiralah karena Tuhan gitu loh. Jadi kalau kita bergembira karena Tuhan, itu gembiranya itu, sukacitanya itu beda gitu loh. Dengan kalau kita sukacita karena hal-hal yang lain. Contohnya, kalau kita bersukacita karena kita ketemu sama teman kita, nongkrong sama teman kita, ngobrol sama teman kita, atau jalan-jalan atau apapun juga gitu loh, itu sifatnya sementara. Tapi suatu kita, sukacita kita itu karena Tuhan dan kita dapatkan dari Tuhan, sukacitanya itu beda banget gitu loh. Nah sukacita seperti itu yang akan kita tularkan juga kepada orang lain gitu loh. Nah jadi kalau hidup kita itu penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, itu juga akan kita tularkan kepada orang lain. Nah jadi mari kita hargai hari demi hari yang kita jalani,
Dan kalau kita katakan hari ini adalah hadiah yang diberikan kepada kita. Nah, kalau kita punya hadiah, maka kita akan bersyukur dengan apa yang kita jalani hari ini. Jadi mari setiap hari kita belajar untuk bersyukur, terima kasih Tuhan, dan lihatlah bahwa setiap hari yang kita jalani, setiap hari yang kita hidupi, lihatlah itu sebagai hadiah yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Dan mari setiap hari kita mulai ucapkan syukur bagi Tuhan, dan kita jalani hari-hari kita dengan ucapan syukur. Amin, anak muda semuanya. Amin, anak muda semuanya. Jadi jangan lagi mengeluh, berhenti bersungut-sungut, berhenti melihat bahwa semuanya itu buruk, semuanya itu tidak baik, berhenti untuk seperti itu. Tapi mari kita mulai bangun pikiran kita dan hati kita dengan hal-hal yang positif, dan katakan kepada pikiran dan hati kita bahwa semuanya itu akan baik. Amin. Sekalipun mungkin dengan mata jasmani kita lihat bahwa itu tidak baik, tapi percayalah bahwa semua yang kita alami dan hadapi saat ini itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Amin. Mungkin kalau kita lihat pun keluarga kita sedang tidak baik, ya kan, hubungan kita pun dengan teman mungkin sedang tidak baik, hidup kita pun mungkin sedang tidak baik, tapi belajar kita melihat bahwa itu semuanya hanya sementara. Tuhan izinkan untuk terjadi dalam hidup kita untuk memproses kita. Nah, kalau kemarin saya dengar khotbahnya Bu Heni, saya terkejut gitu loh. Suatu dia bilang, mungkin nanti boleh juga dilihat di IG-nya Bu Heni. Dia sampaikan seperti ini. Tuhan mengizinkan pencobaan, permasalahan, segala sesuatu terjadi dalam hidup kita itu untuk merontokkan Mesir dari hidup kita gitu loh. Itu untuk menghilangkan gitu loh, mengikis semua Mesir yang ada dalam hidup kita. Mesir itu apa gitu loh? Mesir itu lambang perbudakan gitu loh, lambang dosa. Kita diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh segala kelemahan-kelemahan kita. Jadi Tuhan mau gitu loh merontokkan itu, mengikis itu semuanya dari hidup kita. Jadi apapun yang sedang kita alami saat ini, itu semuanya untuk memproses kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi, dan menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Jadi mari kita lihat hidup yang kita hidupi sekarang ini sebagai hadiah, dan hari demi hari yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah hadiah buat kita. Jadi bersyukur untuk hidup kita, bersyukur untuk keluarga kita, bersyukur untuk sekolah kita, untuk pekerjaan kita, untuk teman-teman kita, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Buat siapapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, mari kita belajar bersyukur. Sekalipun mungkin keluarga kita menyebalkan, teman-teman kita tidak menyenangkan, lingkungan kita tidak menyenangkan, rekan-rekan kerja kita tidak menyenangkan gitu loh. Tapi belajar kita melihat bahwa semuanya itu Tuhan taruh di dalam hidup kita, di sekitar kita, untuk memproses kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Amin, anak muda semuanya. Berhenti mengeluh, oke? Mari kita bangun hidup kita dengan bersyukur, belajar untuk selalu bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Dan biar hanya ucapan syukur yang selalu keluar dari mulut kita, dan biar melalui hidup kita orang juga boleh melihat bahwa yes, memang benar ada Tuhan dalam hidupnya dia. Jadi bukan hanya sekedar dengan kata-kata kita mengatakan bahwa kita beribadah, tapi dengan perilaku kita, dengan apa yang kita kerjakan, orang boleh melihat bahwa Tuhan benar-benar ada dalam hidup kita. Amin. Nah, kita akan akhiri. Sebelum kita akhiri, mari kita baca ayat yang terakhir di kitab Mazmur 83. Mazmur 83 di kitab Mazmur 83 ayat yang ke-19. Mazmur 83 ayat yang ke-9-nya coba. Mazmur 83. Oh, maaf ya. Atau mungkin saya salah ayatnya. Oke, kita lanjut aja ke kitab Roma 5 ayat 8. Ini ayat terakhir ya. Kitab Roma 5 ayat 8. Nah, di sini dikatakan bahwa akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita
oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, jadi banyak hal sebenarnya yang bisa membuat kita bersyukur ya. Seperti saya bilang tadi di awal bahwa yang pertama, Tuhan sudah memberikan hadiah yang terbaik bagi kita, yaitu Yesus buat kita semuanya. Nah, yang kedua, Tuhan juga menyatakan bahwa Dia itu Bapa kita gitu loh. Jadi Dia selalu ada buat kita, yang selalu mendengarkan apapun yang menjadi keluhan kita dan apapun yang menjadi permasalahan kita, dan Dia selalu menjadi Bapa yang setia dan Bapa yang baik buat kita. Nah, yang ketiga, di sini juga disebutkan bahwa Yesus sudah mati gitu loh bagi kita ketika kita masih berdosa. Jadi jangan fokus kepada permasalahan kita, jangan fokus kepada diri kita, jangan fokus kepada apa yang kita alami. Nah, biasanya kan yang membuat kita tidak bisa bersyukur kan kalau kita sudah merasa bahwa saya yang paling sedih gitu loh. Hidup saya yang paling menyedihkan, saya yang paling punya banyak masalah. Nah, itu sebenarnya yang sering membuat kita tidak bisa bersyukur. Jadi kita tidak melihat kepada apa yang dialami oleh orang lain gitu loh. Kalau kita lihat lagi apa yang dialami oleh orang lain, kita kan mulai berpikir bahwa ternyata hidup dia lebih tidak bagus, tapi dia kok lebih bisa bersyukur ya. Nah, jadi makanya jangan fokus kepada diri kita, jangan menjadi orang yang egois gitu loh, hanya melihat bahwa saya dan saya, pusatnya kepada kita. Tapi mari kita mulai melihat kepada apa yang sudah Tuhan kerjakan buat kita gitu loh. Jadi kita melihat bahwa ada pribadi yang selalu yang sudah memberikan segala sesuatu yang terbaik buat kita, hadiah yang terbaik bagi hidup kita. Jadi mari kita belajar untuk berhenti dengan sikap hati yang tidak baik, dengan sikap hati yang tidak benar, dan mulai kita menata hidup kita untuk seturut dengan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, yaitu hidup dengan bersyukur dan menyenangkan hati Tuhan. Anak muda semuanya, mari kita tundukkan kepala, kita selesai di sini. Kita mengucap syukur buat apa yang kita pelajari di malam hari ini.